Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bambang Irawan dalam acara jalan-jalan di channel Kita Dolan. Kali ini kita akan menjelajah di salah satu wisata tertua, masjid tertua di kota Surabaya, peninggalan dari Mbah Sunan Ampel yang dibangun oleh murid Mbah Sunan Ampel itu sendiri. Dan masjid tertua ini kita akan langsung aja masuk ke dalam. Apa saja di dalamnya? Langsung aja kita jalan-jalan. Surabaya, Masjid Ar-Rahmat Kembang Kuning jadi rujukan kumandang azan untuk wilayah sekitarnya. Jika Anda sedang berada di wilayah Surabaya dan ingin mengunjungi tempat bernuansa religi, ya benar, sangat benar, Masjid Rahmat bisa menjadi pilihan. Terletak di kawasan Kembang Kuning, masjid ini adalah tertua di kota Surabaya. Wakil kota juga pernah ke sini. Wakil Ketua Pengurus Yayasan Masjid Rahmat, Mansur, mengatakan masjid ini sebagai salah satu bukti peninggalan Raden Said Ali Rahmatullah, atau yang lebih terkenal sebagai Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel dalam penyebaran syiar Islam di tanah Jawa menggunakan masjid ini. Uniknya, masjid seluas 800 meter ini menjadi rujukan azan di wilayah Jawa Timur. Hal ini disebabkan para pengurus yang secara konsisten menjaga waktu sholat melalui radio Yasmarah Yayasan Masjid Rahmat sejak tahun 1970-an. Lewat radio yang kita kenal dengan radio Yayasan Masjid Rahmat Yasmarah. Dan karena istiqomah itulah akhirnya Masjid Rahmat menjadi kiblat sholat bagi wilayah Surabaya dan sekitarnya. Sidoarjo, Bangil, dan lain itu pun kiblatnya masih ikut di sini. Kita punya ciri khas sendiri dalam membaca Al-Quran sebelum azan 5 waktu. Kalau duhur Al-Khasas, asar Al-Kasas, maghrib Al-Hujarat, kalau Isra Ar-Rahmat. Itu rutin sampai sekarang. Ditambah pada awal masjid tidak semegah sekarang. Dulu Masjid Rahmat masih berbentuk langgar kecil yang beratap bambu jerami, hingga akhirnya direnovasi 1967 agar bisa menampung jamaah lebih banyak untuk menunaikan ibadah setiap harinya. Tahun 1966 ada toko-toko Kembang Kuning bertemu Menteri Agama Ian. Jadi toko-toko itu berkumpul dan mengumpulkan uang demi untuk membangun masjid ini agar menjadi lebih megah dan bisa digunakan untuk orang sekitar. Pada 1967 diresmilah Menteri Agama Profesor Saifuddin Zuhri, kata Mansur. Desain beberapa sudut masjid disesuaikan dengan nuansa lokal Surabaya, kota pahlawan. Seperti gerbang, ada 5 pintu pilar berbentuk semanggi yang sertai beragam filosofi di dalamnya. Masjid ini punya ciri khas tersendiri, yaitu gerbang berbentuk semanggi berdaun 5. Semanggi itu sendiri ikon kota Surabaya. 5 artinya dimaknai sebagai rukun Islam, ada 5. Filsafat negara kita juga ada 5. Banyak sekali filsafat yang kita kaitkan dengan itu. Asal mula berdirinya Masjid Rahmat berawal dari abad 14. Pada saat itu Raden Rahmat jalan-jalan dan sambil menyebarkan Islam. Nah, ini penampakan dari wudhunya. Sebelum mulai sesuatu, sebelum melaksanakan sholat, kita wajib untuk melaksanakan wudhu. Salah satu yang syarat wajib sholat. Dan kita akan sholat asar di sana. Saat itu Raden Said Ali Rahmatullah hendak menyebarkan agama Islam di Majapahit.
namun ditolak mentah-mentah oleh Raja Brawijaya, diarahkan ke daerah Surabaya untuk dakwah. Waktu itu zaman saat beliau mengunjungi bibinya yang menjadi pramusim Raja Brawijaya minta sebarkan agama Islam di daerahnya. Namun saat itu niat belum disampaikan baik. Raden hanya pinjamkan tanah di ujung Galuh Surabaya Utara yang sekarang menjadi kawasan Ampel, kata Mansur, pengurus masjid. Setelah mendapatkan mandat, Raden Rahmat mengajukan perjalanan tiba di Surabaya. Ia melewati kawasan Kembang Kuning dan Singgah untuk menyebarkan Islam di daerah sini. Di Kembang Kuning beliau bertemu dengan Mbah Wirosoroh, salah satu tokoh agama Hindu yang sempat tidak setuju dengan kedatangan beliau dan menolak mentah-mentah. Singkat cerita, terjadi adu ilmu di antara kedua beliau. Di dalam adu ilmu, Raden Rahmat menang yang kemudian Raden Rahmat memenangkan wilayah tersebut. Kemudian Mbah Wirosoroh yang juga disebut Ki Kembang Kuning mulai tertarik dengan spiritual Raden Rahmat hingga akhirnya menjadi mualaf dan menikahkan putrinya yang bernama Dewi Karimah dengan Raden Rahmat, dan terjadilah pernikahan antara Dewi Karimah dengan Raden Rahmat. Kembang Kuning terus belajar mengenal Islam pada Raden Rahmat, dan Mbah Kembang Kuning terus mengenal sampai menjadi Muslim sejati. Setelah bisa menyebarkan agama Islam, barulah Raden Rahmat pergi ke tujuan beliau, yaitu Galuh Utara. Terciptalah Langgar Tiban Rahmat. Sebelum ujung Galuh, 3 tahun pagi-pagi udah ada langgar itu. Orang mengatakan itu Langgar Tiban karena yakin di wilayah tersebut isa banyak Raden Rahmat. Karena yakin membuat Raden Rahmat menjadi namakan Raden Tiban Rahmat. Secara Tiban ya, tiba-tiba ada gitu. Jadinya masjid ini dikatakan Langgar Tiban Raden Rahmat. Sekarang menjadi Masjid Jami Ar-Rahmat. Ya, semoga kedepannya kita bisa menjaga kebersihan dan kesucian dari masjid ini, dan tetap selalu semangat dalam beribadah dan menjalani apa yang harus dijalani. Tetap semangat Elang Raja Waliku dalam menggapai mimpi dan tujuan, dan tetap ibadah. Dunia hanya sarana dan akhirat ada tujuannya. Semangat, kau Ultraman. Masjid bukan hanya sarana untuk sholat, juga ada ibadah-ibadah lain yang ada di sini. Salah satunya adalah sedekah dan juga baca Al-Quran. Juga kita bisa tadarusan di sini. Kita juga bisa berbakti dengan cara menjaga kebersihan, dan kita juga bisa membantu sesama. Ada juga tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas yang melelahkan. Kita juga bisa istirahat di sini sambil menghabiskan waktu untuk beribadah. Ada juga yang hanya tidur-tiduran, dan ada pula yang sambil berzikir dan sambil mengingat. Yang paling utama adalah masjid fungsinya hanyalah untuk mengingat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membesar nafas dalam doa, dalam setiap nafas dan setiap ibu pertiwi. Tetap semangat ya, dan semoga sukses dunia akhirat. Tetap semangat Elang Raja Waliku, dan tetap tinggi melambung di luar angkasa, dan tetap fokus dalam ibadah, dan insya Allah akan menjadi lebih baik dan lebih indah. Sampai juga di ujung video, dan terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir. Pesan yang kita sampaikan adalah masjid adalah tempat kita mendekatkan diri kepada Allah dan kepada manusia. Sekian dulu dari saya. Kita dalam ekspedisi mengeksplor review masjid yang tertua di kota Surabaya. Dariku selalu, bye.